Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menyelesaikan kitab 2 Tawarikh ya, di pertemuan yang terakhir untuk kitab Tawarikh. Nah, kita mau sama-sama cari apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan melalui keseluruhan kitab ini dalam akhir dari kitab Tawarikh. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau cari hadirat Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Kasih memenuhi kami. Shandarabata karamatu, hiralabata kayarabata, syariaranama. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan, satu di hatiku. Yesus, ku sembah Yesus Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mau duduk diam dan mendengar segala sesuatu yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan itu kekuatan bagi setiap kami. Firman Tuhan itu menerangi setiap jalan-jalan kami yang mungkin hari-hari ini terasa gelap Tuhan. Tapi kami percaya saat kami berjalan di dalam Engkau bersama dengan tuntunan firman-Mu, kami akan selamat. Dan kami akan mengalami pemulihan lepas pemulihan saat kami bisa melakukan segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan. Saat kami bisa merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Berbicaralah Tuhan tentang apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu. Kami rindu untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom saudara-saudara sekalian.
Hari ini kita masuk di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-36. Ending dari kitab Tawarikh. Kalau kemarin-kemarin kita berbicara tentang raja yang luar biasa Yosia, sekarang kita mau berbicara tentang keturunan dari Raja Yosia. Jadi di pasal 36 ini merupakan pasal yang terakhir yang isinya kalau kita simpulkan adalah ajakan untuk pulang. Karena nanti di sini kita akan melihat ending kerajaan Yehuda itu seperti apa. Nah, kitab Tawarikh ini merupakan kitab terakhir dari kitab Torah. Jadi kitab suci bangsa Yahudi yang sampai saat ini itu hanya dari Kejadian sampai kitab Tawarikh. Sementara kita orang Kristen, Alkitab Perjanjian Lama kita adalah dari Kejadian sampai Maliaki. Nah, nanti di sini kita akan melihat apa sih yang terjadi pada saat dikatakan runtuhnya kerajaan Yehuda. Nah, ada 4 raja yang hari ini akan dibahas secara singkat di dalam Alkitab, tapi nggak ada satupun yang melakukan apa yang benar. Padahal sebelumnya kita ngelihat di ayat yang ke-34 sampai 35 bagaimana Yosia melakukan segala sesuatunya dengan detail dan dikatakan sebagai seorang raja yang saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi keempat raja berikutnya tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Rakyat negeri menjemput Yoahas, anak Yosia, dan mengangkat dia menjadi raja Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Elyakim, yaitu saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu ditawan oleh Neko. Neko itu adalah raja Mesir dan dibawa ke Mesir. Nah, di dalam 2 Tawarikh 36 ini cuma menceritakan sepenggal dari 4 raja terakhir di Yehuda. Dan di sini kita ngelihat gimana Raja Yoahas gitu ya, mulai memerintah, kemudian digantikan nanti oleh saudara-saudaranya. Tapi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Mereka nggak punya waktu pemerintahan yang panjang karena mereka tidak disertai dengan hidup di dalam kebenaran pada masa pemerintahan mereka. Nah, keempat raja ini juga memiliki watak yang berbeda. Termasuk Raja Yoahas dan kemudian dilanjutkan oleh Raja Yoyakim, sekalipun mereka sama-sama dididik di dalam masa Raja Yosia, tapi mereka tidak melakukan apa yang benar. Mereka melihat apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka seolah-olah nggak peduli, saudara-saudara. Nah, kalau Raja Yoahas ini merupakan raja yang ke-16. Jadi dikatakan tadi masa pemerintahannya cuma 3 bulan bertahannya. Setelah itu dia berakhir dengan diusir. Kemudian digantikan oleh adiknya Elyakim. Bahkan sempat diganti namanya oleh Raja Neko. Bayangin saudara-saudara, nama aja sampai bisa diganti. Itu berarti bahwa mereka sudah tidak bisa memutuskan sendiri segala sesuatunya secara mandiri, tetapi ada intervensi dari pihak asing. Nah, di sini kita ngelihat bagaimana kerajaan Yehuda ini sudah mulai dicampuri oleh pihak lain. Sampai nama raja pun diganti dan kemudian pihak dari bangsa lain itu bisa intervensi di dalam mengganti raja yang harusnya bertugas dalam sebuah pemerintahan. Nah, selanjutnya kita
ngelihat dalam kehidupan Raja Yoyakim. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Yoyakim ini berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tapi sama saudara-saudara, ia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan Allahnya. Nah, waktu itu dia ada di dalam pengawasan Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Jadi dia juga disingkirkan. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkannya di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Yoyakim memerintah selama 11 tahun. Tapi endingnya sama, ditawan dan dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Dan setelah dia, anaknya yang menggantikan kedudukannya sebagai seorang raja. Di ayat selanjutnya kita ngelihat gimana anak dari Raja Yoyakim ini dalam pemerintah. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan cuma 3 bulan 10 hari saudara-saudara. Dia memerintah di Yerusalem. Sama, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel. Sama, disingkirkan juga ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Sedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Ketika dia mengambil rajanya, perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan ikut dibawa saudara-saudara. Nah, Raja Yoyakin ini memiliki waktu pemerintahan yang paling sedikit ya, 3 bulan 10 hari. Dan kemudian dia harus ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, jabatannya itu diganti oleh pamannya. Jadi sama, Sedekia ini pun juga adalah anak dari Yosia. Dan jadi ada 3 anak Yosia yang menggantikan dia sebagai raja. Yang pertama Yoahas, kemudian Yoyakim. Nah, ketika Yoyakim ini memiliki anak Yoyakin, tapi akhirnya juga sama ditawan oleh Raja Nebukadnezar, jadinya saudaranya yaitu Raja Sedekia yang memerintah pada kelanjutan pemerintahan tersebut. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya yang berbicara tentang Raja Sedekia sekaligus runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia itu berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan dia ini memerintah selama 11 tahun saudara-saudara di Yerusalem. Sama, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang ada pada masa itu yang mengingatkan dia tentang apa yang Tuhan sampaikan, yang datang membawa pesan Tuhan. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, dia sebagai raja yang ke-19 di kerajaan Yehuda. Ada seorang nabi yang Tuhan tempatkan mulai dari Raja Amon sampai di Raja Sedekia ini, yaitu seorang nabi yang bernama Yeremia. Dia menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umatnya melalui pemerintahan raja tersebut. Tapi dikatakan Raja Sedekia bahkan gak menghargai, gak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang tadinya sudah dikuduskan Tuhan di Yerusalem dinajiskan kembali oleh mereka.
gak terlalu panjang waktunya, kembali lagi dinajiskan oleh mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirimkan pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah tersebut, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Nah, di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh sang raja, yaitu Zedekia, itu diikuti oleh orang-orang sekitarnya yang ada di dalam pemerintahannya. Mereka berubah setia, mereka ikut berpaling, mereka bahkan menajiskan kembali rumah Tuhan yang sudah dikuduskan oleh ayahnya Raja Yosia. Sekalipun Tuhan sudah mengirimkan hamba-hambanya, mengingatkan mereka, tapi dikatakan pemulihan itu sudah tidak bisa terjadi. Nah, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Dan tidak menyayangkan teruna atau gadis atau orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Jangan main-main saudara-saudara. Ketika penghakiman dan penghukuman itu datang, itu akan ngeri sekali. Tidak ada toleransi, entah itu kepada seorang gadis ataupun kepada anak-anak, kepada orang tua. Semua terkena penghukuman. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, harta benda para panglimanya, semuanya habis karena dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api. Sehingga musnahlah perabotan-perabotan yang indah-indah. Begitu kejamnya dosa yang menyelimuti kehidupan bangsa Israel waktu itu, sehingga menghancurkan segala sesuatunya. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka semua yang tersisa diangkut ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Ini adalah akibat yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu. Tuhan menghancurkan segala sesuatunya dan Tuhan menghukum mereka. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah dikatakan 70 tahun, saudara-saudara. Nubuatan Nabi Yeremia ini sudah 2 kali dikatakan oleh Yeremia di dalam kitab Yeremia. Saudara-saudara boleh catat, yaitu di Yeremia 25 ayat 11 dan Yeremia 29 ayat 10. Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang Tuhan taruh ketika pemerintahan sebelum Raja Yosia sampai ke pembuangan ke Babel. Jadi Nabi Yeremia ini ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehancuran Israel sampai kepada pembuangan ke Babel. Di perikop yang terakhir, bagaimana Raja Kores mengizinkan akhirnya orang-orang buangan itu pulang ke negerinya. Kita baca di ayat yang ke-22. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi Tuhan bisa berperkara melalui siapapun, saudara-saudara. Ketika Tuhan hendak memulihkan, ketika Tuhan hendak menghancurkan, Tuhan itu kasih pesan buat siapapun orang yang ada di dalamnya, melalui orang-orang yang Tuhan taruh. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan,
Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Pada pemerintahan Raja Kores, raja orang Persia, Tuhan kembali menggenapi nubuatan dari Nabi Yeremia bahwa bangsa Israel yang ditawan selama 70 tahun akan kembali pulang ke Yerusalem. Dia mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, untuk kembali membangun negerinya, untuk kembali mendirikan bait Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan berperkara kepada orang-orang yang mau, dan bagaimana hal yang dibuat oleh orang-orang yang melakukan dosa, yang mengecewakan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berakhir dengan binasa. Kalau kita mendapat kasih karunia Tuhan hari ini, kalau kita masih ada boleh hadir di dalam bait kudusnya Tuhan, kalau kita masih boleh memanggil Dia Bapa, mari kita introspeksi diri, kita posisikan dengan benar bahwa saya mengikut Tuhan bukan asal-asalan sekedar mengikut Tuhan, tetapi saya mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati saya. Sekalipun mungkin kita ada di dalam sebuah generasi yang tadinya tidak mengenal Tuhan, yuk kita lakukan sama seperti yang Raja Yosia lakukan. Jangan meniru dengan apa yang tadi sudah dilakukan oleh keempat raja yang mendukakan Tuhan, yang hidupnya gak berkenan sama Tuhan. Sekalipun mungkin nenek moyang kita tidak percaya Tuhan, itu jangan menjadi penghalang kita untuk berbalik dan bertobat di dalam Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran Tuhan, kita sudah belajar tentang apa yang Tuhan sebenarnya kehendaki. Dan kita sudah tahu kemana rencana Tuhan melalui masing-masing kehidupan kita. Yang penting bagaimana kita mau, bagaimana kita rela untuk masuk di dalam prosesnya Tuhan, dan bagaimana kita menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga bukan hanya kita yang merasakan dampaknya, tetapi orang-orang di sekitar kita. Ada sesuatu yang kita tularkan melalui hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan takut saudara-saudara. Kita gak sendirian, tapi ada Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa dengan benar-benar melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati kita. Ketika mungkin saat ini kita sudah ada di dalam jalan yang benar, apakah pertobatan itu terus kita lakukan hari demi hari? Apakah kita masih selalu dengar-dengaran atas hamba-hamba yang Tuhan taruh di sekeliling kita? Ketika kita meluangkan waktu kita bahkan untuk belajar sekalipun, apa yang kita keluarkan dari hati kita? Adakah kita mau benar-benar menjadi orang yang bisa Tuhan pakai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus kita selesaikan di dalam Tuhan? Mungkin itu sebagai seorang ayah di dalam keluarga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ibu yang menopang kehidupan keluarga, sebagai seorang anak yang harus hidup takut akan Tuhan dan taat kepada orang tuanya. Apapun itu, dan di bagian mana Anda ada saat ini. Buat posisi kita menyenangkan hati Tuhan. Maka kita yakin dan percaya kita akan pulang ke tempat yang benar. Demikian firman Tuhan hari ini yang disampaikan di dalam kitab Tawarikh. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh menyelesaikan kitab Tawarikh ini Tuhan. Ternyata banyak hal yang bisa kami pelajari melalui kehidupan raja-raja bangsa Yehuda ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang baik itu kiranya kami lakukan. Dan apa yang tidak baik itu kiranya kami ingat dan kami hindari di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami menyampaikan bahwa kami bertobat, kami mau berbalik, kami mau dengar-dengaran akan Tuhan. Mampukan kami untuk menyelesaikannya ya Tuhan.
Karena kami tahu ada bagian yang harus kami lakukan. Dan Engkau yang akan membukakan segala hambatan-hambatan yang ada di hadapan kami. Kau sudah berbicara dengan begitu luar biasa Tuhan. Biarkan hati ini meresponi dengan benar ya Tuhan. Biarkan jiwa kami disegarkan dan dipulihkan. Dan biarkan Tuhan perlakuan kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami ini anak-Mu. Kami ini biji mata-Mu. Kalau kami boleh ada, izinkan sampai kami bertemu muka dengan Tuhan, kami dinyatakan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.